Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya dari kelompok K1 akan membagikan pemetaan kekuatan pada modul 1.3.A.5. Ruang kolaborasi. Berikut ini pemaparannya. Apa pentingnya kita mengetahui pemetaan kekuatan? Yaitu sebagai acuan untuk membuat program sehingga kita dapat meminimalisir kekurangan dan memaksimalkan kelebihan sehingga memperoleh hasil yang sesuai dengan harapan, bahkan bisa lebih baik lagi. Aset atau kekuatan yang dimiliki yang pertama adalah calon guru penggerak, murid, kepala sekolah, rekan guru, komite sekolah, puskesmas mitra, alumni, dinas pendidikan, orang tua, lingkungan alam, pengawas sekolah, tendik, korwilcam, sekolah, serta masyarakat sekitar atau komunitas. Calon guru penggerak sebagai aset mempunyai peran dan manfaat. Yang pertama, menjadi teladan dan pemimpin. Yang kedua, menyiapkan generasi masa depan. Yang ketiga, mewujudkan keberpihakan pada murid. Yang keempat, mendukung kolaborasi untuk dapat meningkatkan pendidikan di Indonesia. Kekuatan calon guru penggerak yaitu mempunyai karakter aktif, inovatif, kreatif, berpikir kritis, kolaboratif, serta berpihak pada murid dan mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Sedangkan kekuatan murid sebagai aset yaitu memiliki rasa ingin yang tahu tinggi, rajin berangkat sekolah, inovatif, responsif, santun, dan suka berbagi. Peran dan manfaatnya, murid adalah sebagai subjek dalam pendidikan, di mana murid sebagai sasaran utama dalam menumbuhan nilai-nilai karakter dan perubahan positif dalam pencapaian visi. Murid dapat mengembangkan segala potensi yang dimiliki untuk menggapai cita-cita yang diharapkan, serta tempat meletakkan nilai budi pekerti untuk peradaban di kehidupan yang akan datang. Kepala sekolah sebagai aset mempunyai kekuatan yaitu rasa tanggung jawab yang tinggi, mempunyai pengaruh luas, peduli terhadap sekolah, serta pengambil kebijakan. Peran dan manfaatnya yaitu sebagai pemimpin dan bertanggung jawab di sekolahnya, memimpin proses pendidikan di sekolahnya, serta meningkatkan mutu sumber daya manusia, peningkatan profesionalisme guru, karyawan, dan semua yang berhubungan dengan sekolah. Rekan guru mempunyai peran dan manfaat yaitu memberi dorongan dalam pencapaian visi serta ikut serta melaksanakan visi sekolah dan mempunyai kekuatan, rasa peduli yang tinggi, terbuka terhadap perubahan, mendukung kolaboratif, dan melek IT. Selanjutnya, komite sekolah sebagai aset mempunyai peran dan manfaat sebagai lembaga pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Sebagai lembaga pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, menjembatani antara lembaga sekolah dengan wali murid atau warga. Kekuatannya yaitu mempunyai sikap proaktif mendukung kegiatan sekolah, mudah diajak untuk kerjasama, dan mempunyai inisiatif untuk mengembangkan sekolah.
Selanjutnya, sekolah termasuk sarana dan prasarana sebagai aset mempunyai peran dan manfaat, yaitu sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan pendidikan serta meletakkan segala hal yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Alat untuk menunjang aktivitas pembelajaran. Kekuatannya yang pertama adalah mempermudah proses belajar mengajar, membuat nyaman murid dan guru, halaman luas sehingga anak dapat leluasa bermain, serta terletak dekat dengan balai desa, lapangan, dan areal persawahan. Pengawas sekolah mempunyai peran yaitu menjamin standar mutu pendidikan, memantau rapat guru dan staf sekolah, serta hubungan sekolah dengan masyarakat. Kekuatannya komunikatif, ramah, memberikan arahan dan informasi yang jelas terkait program sekolah untuk memberikan dorongan agar terus maju. Peran dan manfaat puskesmas atau mitra sebagai aset adalah sebagai pelayanan kesehatan. Puskesmas ini menentukan keberhasilan dalam pelayanan kesehatan di sekolah. Kekuatannya yaitu komunikatif, ramah, peduli. Dinas Pendidikan sebagai aset mempunyai peran dan manfaat yaitu regulator dan pemangku kebijakan daerah yang menaungi segala kegiatan sekolah. Kebijakan yang jelas membuat sekolah mudah untuk menjalankan aktivitas belajar sehingga dapat mengimplementasikan visi sekolah. Kekuatannya yaitu komunikatif, terbuka, peduli, cepat tanggap. Selanjutnya, peran dan manfaat dari orang tua sebagai aset yaitu madrasah pertama bagi anak, menjadi teladan bagi anak, memotivasi anak untuk fokus belajar. Kekuatannya yaitu proaktif terhadap kegiatan sekolah, sopan, bisa diajak untuk bekerja sama. Selanjutnya, lingkungan alam mempunyai peran dan manfaat, yaitu tempat anak untuk belajar dan berkarya. Tempat anak mengenal budaya alamnya. Yang terakhir adalah alam takambang jadi guru. Kekuatannya, areal halaman yang luas dapat digunakan anak untuk bermain. Lingkungan persawahan dapat digunakan anak untuk menjadi alam tambang. Terletak dengan balai desa memudahkan anak untuk belajar dengan perangkat desa. Alumni mempunyai peran dan manfaat yaitu sebagai katalis dalam memberikan berbagai masukan kritis dan membangun kepada alma mater mereka. Kekuatannya adalah penyebar virus positif bagi sekolah terhadap lingkungan sebagai pelindung alma mater mereka. Selanjutnya, Korwilcam mempunyai peran dan manfaat menjembatani antara dinas pendidikan dan sekolah, memberikan informasi terkait pendidikan dan pengelolaan sekolah, memberikan pembinaan kepada sekolah. Kekuatannya adalah ramah, proaktif, dan komunikatif. Pendik mempunyai peran dan manfaat yaitu menjaga dan merawat kebersihan sekolah, menjaga keamanan sekolah. Sedangkan kekuatannya adalah rajin, cekatan, dan komunikatif. Masyarakat sekitar atau komunitas mempunyai peran dan manfaat yaitu memberikan pemahaman norma-norma yang berlaku bagi komunitas tertentu dan mendapatkan kesempatan belajar. Kekuatannya terbuka terhadap anggota baru, ramah, suka berbagi. Selanjutnya adalah ucapan terima kasih kami kepada rekan-rekan semua dari kelompok K1. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.